Jadi satu-satunya yang bisa membatasi diri Anda adalah diri Anda sendiri. Ya, makanya itu, makanya jangan menyanyikan masa muda. Apa yang Anda makan di masa mudanya itu berdampak banget. Jual asli, ya, demi masa itu kalau diulang-ulang lagi, maka merugilah orang-orang. Ya. Iya. Siapa yang merugi itu? Yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Termasuk Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Pertama-tama perkenalkan, nama aku Muhammad Mahmud Rifali bersama Iklima. pada sesi kali ini di podcast Jeda Kelas. Lagi nggak ada kelas, Join with us. Baik, buat teman-teman, Buat teman-teman yang baru aja datang nih ke channel ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe, like, dan juga komen, biar kita tuh bisa makin semangat nih bikin video yang gak kalah menarik dan bermanfaat lainnya yang juga bisa berdampak pada teman-teman semua yang nonton ini. nah pertama-tama kita berdua ingin mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman yang sedang menjalankannya. Nah tentunya sebenarnya mungkin teman-teman mahasiswa nih banyak yang ngerasa kalau misalnya lagi puasa enaknya tuh tiduran gitu di rumah ya. Iya, betul banget. Tapi sebagai mahasiswa kita kan masih tetap punya kewajiban untuk terus mengikuti perkuliahan, belajar, dan apalagi sekarang ini adalah hari dimana sebentar lagi itu kita bakal menghadapi ujian tengah semester nih, khususnya buat teman-teman mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta nih, ya Kak. Nah untuk itu maka kita hari ini coba menggali dari narasumber kita hari ini, kira-kira bagaimana caranya biar tetap nih bisa kita produktif sebagai mahasiswa untuk terus tetap belajar dan mengasah kemampuan ilmu kita, terutama khususnya tadi untuk menghadapi ujian tengah semester di bulan Ramadan ini. Iya, nah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang kita bakal ngobrol-ngobrol banyak, juga seru-seruan bareng Ibu Profesor Dr. Nurdin MA selaku Direktur Politeknik STI Jakarta. Halo Ibu, apa kabar Bu? Alhamdulillah. Gimana Bu puasanya Bu? Lancar? Lancar, insyaallah. Alhamdulillah. Wah Bu, sebelum kita ngobrol lebih jauh, pasti teman-teman banyak nih Bu yang penasaran sama Ibu, sosok Ibu yang bisa hingga saat ini menjadi seorang profesor, lalu juga Direktur di Politeknik STI Jakarta. Iya Bu, iya termasuk saya Bu, karena jujur saya tuh kayak penasaran banget, kayak how come seorang wanita bisa menjadi seorang sosok ibu, juga wanita karir, dan hingga akhirnya bisa menjadi seorang profesor Bu, kayak seperti ini. Boleh cerita Bu, Cerita mulai perjuangannya gimana nih? Iya. Ya ini buat mahasiswa ya, berarti yang bukan mahasiswa nggak apa-apa ya. Iya. Saya kira itu harus start dari mimpi. Ya, the only person can limit yourself is yourself. Itu. Jadi satu-satunya yang bisa membatasi diri Anda adalah diri Anda sendiri. Ya, kalau boleh kelas balik nih, ibu orang tua meninggal, ibu SMP ya, bapak udah meninggal. Pas masuk kuliah, bapak meninggal. I mean, there's a lot of ways untuk ibu menjadi give up. Ya kan, supporting sistemnya itu, wah, dua-duanya nggak ada. Nah, ini juga bagi mahasiswa yang kebetulan orang tua sudah tidak ada, saya kira itu malah jalan dari Tuhan ya. Jadi everything itu happens for a reason, gitu kan? Nggak ada yang tiba-tiba aja nggak ada alasannya semua. Itu ada rencana Tuhan yang sudah disiapkan. Tinggal kita mau menjemputnya apa tidak. Ya, orang tua nggak ada. Tapi itu harus menjadi penyemangat, ya kan? Nah, gitu. Terus ini juga yang selalu Ibu share ke mahasiswa ya. Anda harus punya planning dalam hidup, plan A, plan B, plan C. Ya. Ibu tuh di tahun pertama nggak daftar di kampus favorit, di jurusan favorit dulu, jurusan favorit kedokteran, terus teknik gitu ya, nggak daftar. Bukan nggak daftar, nggak lulus. Oh, patah hati dong. Iya. Tahun kedua nggak mau daftar, ngambek. Tahun ketiga baru daftar. Ya. Tapi dengan masalah seperti itu, kita kan ikro ya, baca lah gitu, berpikir
Lah kenapa ya saya nggak lolos? Oh, mau disuruh semangat lagi. Semangatlah belajar sampai bisa selesai itu S1 3 tahun 3 bulan. Jadi mengejar teman-teman yang sudah di tahun pertama, di tahun pertama ya. Tapi bukan berarti nggak berteman juga, banyak teman juga gitu kan. Tapi then maximize your time, menggunakanlah waktu yang dimiliki, ya. Nah, ibu kemudian menjadi dosen juga bukan cita-cita awal, karena ibu HI ya, hubungan internasional. Kalau HI itu rata-rata mahasiswanya pengen jadi diplomat. Sampai dulu kartu kami itu tertulis CD, CD, kartunya apa tuh CD? Korps Diplomatik. Waduh, gaya gitu ya. Tapi diplomat itu kan sedikit ya. Jadi kalau nggak jadi diplomat ya jadi pembantu diplomat kan. Ya. Nah, akhirnya menjadi dosen. Ya, dosen. Nah, kalau menjadi dosen kan capaian terakhirnya kan guru besar ya. Iya. Itu sih kalau zamannya ibu jadi dosen awal-awal ya juga seperti mimpi, ya kan? Gimana ya orang bisa, apalagi pada masa-masanya ibu tuh ya yang apa sih yang guru besar tuh yang udah senior gitu ya. Tapi rupanya kementerian sekarang juga terbuka ya, memberikan peluang itu. Tinggal kita cari peluangnya apa sih? Oh, udah sekolah dulu. S1, S2, S3. Setelah S3 ya following publikasi gitu ya. Jadi kalau bottom line dari itu adalah if you have something in your mind, pursue it. Dikejar. Jangan diam. Ya. Ya saya pengajuan guru besarnya ada 3 tahun. Ya, 2014 akhir mengajukan 2017. Ibu waktu itu usia 45. 45 ya. Tapi intinya ya your progress, lakukanlah. Kita nggak tahu bagaimana Allah menjawabnya, tapi do something. Wah, ini luar biasa banget nih cerita dari Ibu Direktur. Bagaimana perjuangannya dari awal sempat gagal ya Bu, tapi tetap kegagalan itu justru memuncut lagi semangat kita untuk bisa kita atur lagi mimpi-mimpi kita supaya bisa ditahu ke depannya dan harus dijalani ya Bu pastinya Bu. Nah, kebetulan ini kan sekarang lagi di tengah bulan Ramadan ya Bu. Ya. Mungkin apakah Ibu merasakan perbedaan Ibu dari Ramadan sebelumnya dengan yang tahun ini gitu? Yang jelas kalau mau merasakan perbedaan itu adalah effort sebenarnya. Effort kita harus lebih lagi dibanding Ramadan tahun lalu. Kenapa harus lebih lagi? Kita merasakan COVID 2 tahun ini dan kita melihat orang-orang sudah banyak yang meninggalkan kita, yang kita kenal atau tidak kita kenal ya. Misalnya Poltek aja guru besarnya juga udah beberapa ya dipanggil Tuhan. Artinya there is additional age ya, ada tambahan umur yang diberikan. Kita tidak masuk dalam golongan orang yang sudah dipanggil masa COVID itu. Dan untuk meninggal nggak perlu COVID, macam-macam kejadian ya. Ada tambahan umur. Tambahan umur itu harus dimanfaatkan. Iya, harus dimanfaatkan. Jadi kalau mengatakan lah, enggak, biasa aja. Nah, ada nih, nah termasuk anak saya juga, ini kan kalau tidur aja puasa kan ibadah. Wah itu bahaya, itu bahaya. Itu akan menjadikan umat Islam ya menjadi turun kinerjanya pada saat bulan Ramadan. Itu bahaya. Ya, karena berasumsi bahwa itu hadis yang benar. Kalau menurut saya sih dicari di asbabun nuzulnya itu sepertinya nggak benar itu. Itu istilahnya itu doif, diragukan itu. Kenapa? Karena dalam sejarah Nabi justru di bulan Ramadan itu perjuangan itu banyak dimenangkan. Perang Badar misalnya itu puasa loh. Nabi berkuda 150 km puasa. You imagine that. Artinya kuat kan? Ya, karena ada produk-produk instan ya. Iya. Nah, kita sendiri merdeka di mana? Bulan Ramadan loh. Perjuangan luar biasa bangsa kita. Jadi Ramadan itu justru bulan yang harusnya memaksimalkan usaha. Ya, karena berhitung bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan itu malah double pahalanya. Bukan berlemas-lemas. Saya kira lemasnya itu karena puasa baru pada level pertama. Ya, level pertamanya hanya sekedar menahan lapar dan haus. Begitu buka puasa kalah.
kalau karbonya banyak ngantuk. Nah, jadi nggak bisa makan apa-apa lagi. Sahurnya juga gitu, kalap lagi, karbo itu bikin ngantuk. Dan itu masalah orang Indonesia itu sudah mulai seperti negara-negara Amerika tuh banyak juga yang gitu kan karena karbo ya. Nah, itu yang harus kita memanage apa sih yang kita mau makan. Ya hati-hati dengan apa yang kita masukkan. Ibarat Anda punya motor nih, ya. Masa Anda mau campur-campur bensinnya itu dengan air, dengan minyak kelapa, enggak kan? Jadi hanya yang pas, makanannya sama. Tubuh kita juga, insya Allah kalau kita jaga makanan bisa kita beraktivitas. Berarti intinya itu kita itu harus selektif dari ini ya, dari tubuh kita gitu buat apa yang menjadi asupan kita gitu ya. Karena akan berdampak pada aktivitas kita juga gitu. Pasti, dan saya melihat nih banyak anak-anak sekarang masih belasan tahun sudah kena banyak sakit ya. Instan itu ya, instan. Ibu baru ketemu sama teman masih mungkin early 30 ya, 30 tahun udah ketergantungan obat. Udah rupanya masa mudanya itu, makanya jangan menyia-nyiakan masa muda. Apa yang Anda makan di masa mudanya itu berdampak banget. Jadi suka yang soda-soda gitu loh. Setiap hari mesti soda. Tanpa rasa bersalah bahwa badan ini nggak cocok dengan soda. 5 tahun kemudian udah rusak semua ya. Ibaratnya kalau mobil kita rusakin, ibarat kata ini mobil aja kita nggak mau rusak ya, kasih sembarangan terus spare partnya pasang sembarangan, apalagi badan kita. Masalahnya kalau mobil kan bannya bisa diganti, dan spare part apa bisa diganti. Nah kalau ginjal yang rusak, susah cari gantinya. Nah, itu tips untuk menjaga kesehatan. Jadi jangan, ibu suka sekali tuh nonton itu Dr. Saidul Akbar itu. Jadi di Indonesia ini hasil buminya luar biasa menyehatkan. Ya, hanya kita yang merusaknya. Semuanya harus serba gorengan. Orang makan, saya juga belajar menikmati itu gorengan. Tapi ternyata begitu sadar kan ikro ya, baca lah, kita harus nambah ilmu kan. Ternyata nggak sehat, udah ngurangi. Dulu minum teh mesti pakai gula, sekarang nggak lagi. Dulu kopi mesti pakai kopi susu, susunya kan banyak tuh. Oh ternyata malah merusak essence kopi itu. Kopi itu bagus untuk jantung, tapi begitu dia pakai gula, jadi sekarang udah biasa kopi pahit. Kan hidup sudah manis. Benar-benar. Oke Bu. Tadi kan mungkin udah sedikit tips nih buat kita tuh biar tuh bisa terus menjalankan produktif gitu di bulan puasa ya. Salah satunya itu selektif apa yang kita makan di sahur maupun di buka puasanya itu kan Bu. Nah selain itu mungkin Ibu bisa memberikan nih tips buat khususnya buat mahasiswa Poltek nih yang bakal nanti tuh sebentar lagi kan mau ujian nih, pasti kan harus dipush nih belajarnya kan biar hasilnya juga maksimal gitu. Nah selain kita itu biar nggak ngantuk karena makanan, itu mungkin ada lagi dorongan lain atau baik. Nah ini sebenarnya bukan hanya menjelang, kalau belajarnya hanya menjelang ujian namanya SKS, sistem kubur semalam. Iya. Jadi tips dulu sama jadi mahasiswa, usahakanlah Anda aktif. Ya. Di kelas aktif gimana ketika dosen menerangkan, kan selalu ada sesi question ya. Bertanyalah. Karena ketika Anda bertanya di situ, memori Anda itu akan ingat. Ya, syarat-syaratnya ini akan nyambung. Oh, saya pernah bertanya dulu. Dan ketika Anda bertanya, dosennya menjawab, most likely itu dosen akan paham bahwa oh ini rupanya khusus sub bagian ini menarik nih, karena mahasiswa nanya. Biasanya itu jadi pertanyaan. Pertanyaan pada saat ujian ya. Nah, kalau sudah masuk waktu ujian tentu belajar. Dan jangan SKS. Nah, waktu paling bagus belajar itu sebenarnya setelah sholat subuh. Ya, itu fresh banget. Atau kalau sudah mandi, jadi usahakan itu sebelum sholat subuh udah mandi. Ya, segar. Itu belajar setiap hari. Itu belajar. Dan bagus juga kalau ada teman, ya, teman yang diajak diskusi gitu ya. Kelompok gitu ya, teman kelompok gitu. Kelompok, meskipun nanti ujiannya jangan berkelompok kan, sendiri-sendiri. Tapi saling mengingatkan ya. Oke. Nah kalau misalnya bagi ibu sendiri kira-kira Bu makna menuntut ilmu itu seperti apa Bu? Ini teman-teman jadi bisa termotivasi lagi nih Bu di bulan Ramadan untuk ingat Bu esensi berkuliah itu apa? Mungkin teman-teman ada yang lupa gitu di tengah Ramadan ini malas-malasan gitu Bu. Wah sayang banget ya.
Sayang banget kalau Ramadan ini kita malas-malasan. Pertama, belum tentu kita masih punya umur Ramadan berikutnya. Ini sudah sering sekali kita dengar dari para penceramahnya. Memang benar, belum tentu kita, karena saya banyak sahabat, banyak teman, sudah nggak bisa lagi. Ya, udah dipanggil Tuhan. The question is, when will be your time? Menariknya di situ kan, dan tidak ada jaminan karena lebih tua atau lebih muda, nggak ada. Jadi wal asr, ya, demi masa itu kalau diulang-ulang lagi, maka merugilah orang-orang. Ya. Iya. Siapa yang merugi itu? Yang tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Termasuk Ramadan ini kan spesial nih, hanya once in 1 year. Karena spesialnya maka pahala apapun kita lakukan kebaikan itu juga berdampak double gitu kan. Maka sayang saja. Ya. Ibaratnya kalau kita mau nimbang itu nimbang kebaikan. Ya, kebaikan kan belajar itu juga ya. Iya. Nambah ilmu, apalagi sekarang ini eranya kompetisi ya. Kolaborasi tapi kompetisi juga. Kalau mahasiswa tidak menambah knowledge-nya, skill-nya akan tergilas, terlampaui oleh mahasiswa lain. Nah, ketika ada rekrutmen, ya namanya kan setelah ini akan mencari kerja gitu ya. Kalau tidak memperkuat dari sekarang skill-nya akan ketinggalan. Dan tidak mesti berduit maksudnya ya. Oh, saya kan ikut kursus tapi nggak ada duit segala macam. Banyak online free, ya. Banyak online free yang Anda bisa dapatkan kursus-kursus ya. Dari kantor-kantor, berbagai kantor juga menyelenggarakan, cari itu. Kalau DKI ini bagusnya juga banyak sekali kesempatan, misalnya teman-teman untuk melakukan entrepreneur ya. Ya saran ibu sih mahasiswa itu jangan hanya jadi mahasiswa saja, kasihan waktunya. Kan nggak kuliah 24 jam. Nggak 8 jam satu hari kan. Paling satu hari mungkin 4-5 jam aja, besoknya lagi. Kalau 5 jam lagi setelah itu nggak ngapa-ngapain, sayang banget. Cari waktu 5 jam tuh isi ya. Buat entrepreneur bisnis gitu, bisnis kecil-kecilan, ajak teman-temannya modal kecil, gagal, dari situ belajar gagalnya, ya, supaya nanti bisa berkembang lagi. Sehingga Anda sejak mahasiswa itu sudah terasah, sudah mengenal banyak komunitas ya kan, juga pasti dunia kerja. Kalau di Poltek sekarang kan kita membuka tuh mahasiswa kita untuk ikut ya, ada kemarin buat koperasi, saya mau kerja di koperasi, nanti digaji. Saya nggak banyak ya. Ada lagi magang di prodi di ini ya, di kampus. Itu ajang belajar semua. Ya. Jadi harus jangan sia-siakan waktu. Jadi terus maksimalkan waktu dengan kegiatan yang positif, hal-hal yang bisa kita berkarya, terutama ibu kalau kita bisa berkarya, teruslah berkarya gitu. Jangan sampai mager-mageran loh. Kalau bahasa saya gitu. Anda mager, orang lain yang aktif hilang kesempatan kita kan? Betul. Dari itu mungkin masih ada lagi dan penasaran dari Ibu Direktur. Mungkin udah sih, jadi lanjut aja kali ke yang sesi berikutnya nih, apa nih Rifa? Nah, karena tadi teman-teman pasti udah bisa mengambil makna nih Bu tadi. Nah, kita sekarang agak lebih santai Bu. Nah, kita mau perasaan dari tadi saya santai. Iya. Tapi saya yang tegang. Tegang ya. Mungkin kita punya games Bu, ini namanya kata sepintas Bu. Kata sepintas ya. Jadi nanti kami berdua akan memberikan Ibu satu kata dan Ibu boleh langsung merespon Bu. Kira-kira terlintasnya apa? Ada dendanya nggak? Ada denda nggak nih? Ada denda nggak ya? Ada hadiah aja, hadiah. Buka puasa. Nah, kita coba contohin dulu ya Bu. Ini satu nih Bu. Coba Ibu nanti jawab ya. Oke. UTS. Belajar. Belajar dulu. Gitu. Iya gitu. Oke. Nah, kita di sini ada 5 kata yang kita siapkan dulu. Yang pertama apa nih 5? Yang pertama itu integritas. Integritas, tanggung jawab. Tanggung jawab. Integritas. Baik, yang kedua mudik Bu. Mudik, money. Mana? Harus punya uang. Oh iya benar ya. Ongkosnya banyak. Dan double. Oke, untuk kata yang ketiga goes. Goes yang mana nih? Goes sepeda Bu. Oh, sepeda. Aduh, komunitas. Komunitas. Oke. Bu, lumayan hobi goes juga ya Bu. Ya. Oke. Yang keempat nih Bu, ada partai politik. Wow, partai politik kita bicara tentang ya kembali tadi tuh integritas. Karena itu luar biasa. Rakyat mengharap itu. Sangat berharap. Sangat berharap itu. Ya.
Yang kelima nih Bu, Agak lumayan ini sih. surprise kayaknya Bu. Untuk yang kelima itu mahasiswa Setialan Jakarta naik lift, Bu. Olahraga. Olahraga. Iya, olahraga ya. Jadi ini menariknya di kampus kita ini ada lift, tapi ibu selalu mendorong mahasiswa, kecuali lantai 5. 1, 2, 3, aduh ibu aja naik tangga gitu. Sayang kan itu tadi menjaga kesehatannya. Iya, betul. Ototnya tuh harus dilatih dari sekarang, Iya. jangan nanti baru 30 udah ringkih gitu. Kalau terlalu manja, ya itu membawa penyakit bagi diri sendiri. Betul. Nah, gantian nih ya. Dari tadi Waduh. nanya melulu. Saya juga mau nanya ya. Oke. Kan ada mahasiswa semester berapa sih? Semester 6. 6 gitu. Wih, senior ya. Iya, bisa Wih, dibilang. senior nih. Nah, apa alasan Anda sih masuk di Politeknik Sains Jakarta? Banyak kampus lain gitu. Iya. Coba kenapa? Siapa dulu nih, Bu? Mana aja? Cuma dulu. Boleh. Apa? Kalau menurut aku sih milih di sini karena emang ini tuh salah satu kampus yang terdekat di rumahku gitu. Karena aku tinggal di daerah Ben Hill. Wah, Ben Hill ya, Iya. kan tinggal jalan kaki olahraga. Iya. Deket ya, deket. Iya, dekat. Jakarta Pusat, Jakarta semuanya Pusat. dekat. Iya. Ada jalur semua transportasi ya. Iya, betul. Bahkan Aksesnya kereta mudah api. banget, Bu. Iya, Iya. kereta api malah yang teman-teman Jabodetabek itu pegawainya juga banyak. Iya. Dekat dari rumah, bukan hanya dekat, jadi yang jauh juga rupanya banyak. Iya. Ada dari Tangerang juga, karena ada kereta dekat Iya. banget ya. Itu penghibur kita tuh kalau sepi-sepi suara kereta. Iya. Oke, kampusnya yang di Jakarta Pusat, ayo apalagi? Lalu para pengajarnya juga kompeten Bu, karena kan terdirinya juga dari akademisi, praktisi pun kita adakan Bu. Jadi itu juga tentunya sangat aplikatif banget nih. Nah untuk ini pelajari. informasi masukan juga nih buat ibu nih, jadi dosennya diperkuat lagi ya, sudah kompeten. Karena vokasi ya, vokasi maka memang 60%-nya itu adalah prakteknya. Jadi Iya. bukan saja dosen di dalam, tapi ada juga dosen luar yang memang praktisi semua. Good, bagus. Apalagi tuh yang membuat kalian masuk? Oke, kalau menurut saya, kalau misalnya saya itu biayanya terjangkau banget, Bu. Dengan biaya yang segitu, kita Segitu berapa sih? Saya nggak tahu nih biar berapa boleh biayanya. dinamis kan? Boleh dong. Karena kan ada perbedaan dari angkatan. Iya boleh dong. Boleh. Kalau waktu tahunan aku itu masih 2 juta aja Bu UKT-nya, dan pendaftarannya itu cuma 250. Nggak ada biaya gedung ya? Gak ada, belum ada Bu Oh. naik waktu kita. Makanya menurut aku ini murah banget gitu Bu. Terus juga Cuma kayak anak SMP sekarang yang Iya. 2 juta per bulan Iya. loh, per bulan. Betul, Bu, Iya. betul. Ini per semester ya? Iya, Bu. iya. Masya Allah. Terus pas udah masuk ternyata juga fasilitasnya tuh Lengkap. lengkap banget. Kayak waktu pertama kita masuk itu kan lagi COVID kan, dan ternyata apa namanya itu pembelajarannya dilakukan lewat Microsoft Teams, dan Iya. kayak udah Nggak. terstruktur banget gitu Bu, Betul, gitu betul. kayak. Jadi kita wah. nggak menggunakan yang Zoom atau Iya. Google Meet, kita Oke. sistem sendiri sehingga Iya. Anda bisa mengakses ya. Iya, betul. Itu namanya learning Materi. management sistemnya sudah terbentuk. Ada lagi mungkin? Terus juga kalau sekarang saya lebih tahu lagi nih, mungkin buat teman-teman bisa jadi dorongan nih Bu. Kita didorong terus sama manajemen untuk terus berprestasi di sini dan juga terus aktif di kegiatan kemahasiswaan, karena sampai Sudah ada sekarang prestasi belum teman-teman nih? Udah Ya ada. secara nasional gitu ada nggak? kemarin ada juga ikut pertukaran pelajar Bu yang Oh, dari gitu ya. teman-teman kita gitu. Jadi lingkungannya juga prestasinya luar biasa Bu. Ada kemarin kalau nggak salah ada 2-3 orang yang dapat olimpiade ya emas Iya, ya. iya, betul, Luar betul. biasa Betul. kalian ini. Kalau alumni Anda kalian komunikasi nggak dengan alumni? Oh, kalau alumni sih apa namanya tuh ada di event-event tertentu ya, maksudnya di waktu-waktu tertentu kita bisa berbicara sama alumni, misalnya kayak misalnya waktu Disnatalis itu kan ajang mendekati Disnatalis itu ada tuh komunikasi sama alumni, kayak kita juga bisa mendapatkan apa namanya tuh sekaligus Informasi ya, ya. informasi-informasi Connecting people Iya, lah betul, gitu. betul. Maksudnya Anda kalau mau cari lapangan kerja di luar dengan berkomunikasi dengan alumni akan lebih Iya, mudah. betul. Wah itu Ibu senang juga itu ya dapat informasinya. Kita kuatkan sama-sama Politeknik Sains Iya. Jakarta. Makasih ya jawabannya. Iya, Bu. Makasih juga Bu. Dan teman-teman gak berasa banget saking serunya tadi kita berbincang, banyak hal nih Bu yang kita pelajari hari ini. Mulai tadi kita harus gimana tetap merhatikan nih asupan nutrisi kita, menjaga apa yang masuk ke tubuh kita karena itu akan berpengaruh ke produktivitas dan sebagainya. Lalu juga memanfaatkan ya kayak gimana Iya. memanfaatkan waktu semaksimal mungkin meskipun saat ini di tengah bulan Ramadan.
Nah, sebelum kita mengakhiri berbincang kita kali ini, Bu, mungkin dari Ibu ada yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa Politeknik Sekarang Jakarta, ataupun mungkin di sini ada teman-teman dari luar Poltek yang menonton juga, Bu. Baik, nah kembali lagi demi masa ya, waktu kita semua terbatas. Dan menariknya, tidak ada satupun kita yang tahu batas waktu. Saya misalnya ada duduk di sini, tiba-tiba Allah memanggil saya besok pagi. Nah, paling tidak podcast ini jadi kenangan terakhir gitu ya. Nah, artinya karena kita tidak tahu, maka 1 menit waktu kita itu sangat berarti. Pertanyakanlah apa yang Anda lakukan dalam 1 hari. Ada nggak perbedaan 1 hari kemarin? Dan harusnya lebih bagus sebagai bukti bahwa kita bersyukur dengan hari yang Tuhan titipkan, ya. Apa yang sudah dilakukan? Kalau kata Ustadz itu hitung deh, minimal 10 kebaikan yang kamu lakukan dalam 1 hari. Ya, kalau teman-teman mahasiswanya, mahasiswa, mulai dari bangun tidur, sudahkah Anda membantu orang tua? 1 gitu kan. Sudahkah membantu membersihkan 2, sudahkah membantu teman-teman 3 gitu. Berlomba-lomba lah sampai kemudian 10 itu menjadi 15, 20, sehingga yang selalu Anda pikir hal yang baik, positif. Anda kemudian lupa orang-orang yang menyakiti Anda, orang-orang yang membuat Anda sedih, gagal, forget it, ya. Anda fokus pada diri Anda supaya auranya juga positif, ya. Karena katanya orang positif itu juga akan mendatangkan yang positif juga, ya kan gitu ya. Alam semesta yang akan mendekatkan. Seperti kalau kata Dr. Aisyah Dahlan itu menarik sekali, broadcastnya itu deket, ya. Karena providernya kuat. Nah, seperti itu ya. Jadi selamat menunaikan ibadah bulan puasa ya. Semoga semua ibadah kita ya itu diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba yang lebih baik lagi. Dan terutama bukan hanya nafsi-nafsi sendiri ya. Sholat sendiri, puasa sendiri, tapi bagaimana kemanfaatan kita buat sesama. Wah, luar biasa nih pesan tadi dari Ibu Direktur. Semoga kita semua mendapat hikmah yang baik di bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih banyak Bu atas kesempatan dan waktunya kita diperbolehkan berbincang bersama Ibu di podcast kali ini. Terima kasih juga ya Bu ya. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia nonton video ini sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa nih dari Ibu Direktur kita. Dan juga semoga teman-teman bisa makin semangat nih, makin produktif meskipun selagi berpuasa nih. Nah, tapi sebelum aku tutup, sebelum kita akhiri, aku mau pantun dulu nih. Wah, apa tuh pantunnya tuh? Beli yoyo di pasar. Cakep. Pasarnya di desa. Cakep. Ayo tetap serius belajar meskipun sedang berpuasa. Aku juga nggak mau kalah nih. Aku juga punya pantun nih. Waduh, apa tuh? Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Ujungnya sampai Papua. Cakep. Jangan lupa daftari Politeknik Sekarang Jakarta. Mumpung kita lagi buka. Nah, ini Wih. informasi ya. Jadi kita juga masih buka untuk pendaftaran bagi teman-teman yang mungkin nonton ini masih SMA atau adiknya atau keponakannya dan saudara-saudaranya atau tetangganya juga boleh diinformasikan bahwa Politeknik Sekarang Jakarta masih membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru hingga saat ini. Nah, sekian video dari kita nih. Sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Jeda kelas, lagi nggak ada kelas. Join with us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih banyak Bu.